Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, siang, ataupun malam, kapanpun kalian nonton video ini ya. Jadi, di pertemuan ke-14 ini, kita akan mengakhiri semua pertemuan kita karena kita udah mencapai pertemuan terakhir, yaitu penghimpunan ataupun penyaluran dana syariah. Kemarin kan kita udah bahas mengenai pengenalan bank syariah. Jadi kita akan mendalami mengenai materi bank syariah ini. Baik, kita akan langsung masuk saja ke materinya. Nah, kita bisa lihat di sini, pertama itu ada penghimpunan dana bank syariah. Kita akan bahas satu-satu supaya tidak pusing kan. Pertama itu kita akan mengetahui dulu apa sih pengertian dari penghimpunan dana. Jadi penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, ataupun deposito, dan prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiyah dan mudharabah. Prinsip wadiyah, kita akan melihat pengertian dari wadiyah. Prinsip wadiyah yang diterapkan adalah wadiyah ya dhamah, yaitu yang diterapkan pada produk rekening giro, wadiyah danama, berbeda dengan wadiyah amanah. Dalam wadiyah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiyah yattamanah, pihak yang dititipi bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum wadiyah, keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Selanjutnya adalah bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek bilet giro dan debit card. Terhadap pembukaan rekening, bank dapat menggunakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga adalah prinsip mudharabah. Pengertian mudharabah dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai syahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Yang ketiga adalah rukun mudharabah terpenuhi semua. Ada mudharib ada, pemilik dana, ada usaha yang dia bagi hasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Dua prinsip mudharabah atau mudharabah mutlaqah. Pengertiannya adalah, dalam prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank ke bisnis apabila dana yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana yuria ini ke bisnis maupun yang diperkirakan menguntungkan. Yang keempat, yang selanjutnya adalah ketentuan umum. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Untuk kebutuhan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM ataupun penarikan lainnya kepada penabung. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Deposito mudharabah hanya dapat dicarikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya kita akan mengetahui istilah dari mudharabah mutlaqah.
Pengertiannya sendiri itu adalah merupakan simpanan khusus atau restricted investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalkan disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Sedangkan karakteristik, bentar, sebentar. Kita akan masuk ke karakteristik simpanan mudharabah atau mudharabah muqayyadah. Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Yang kedua, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Selanjutnya adalah sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan billet depositus kepada deposan. Penyaluran dana bank syariah. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 4 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya, yaitu satu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan akad pelengkap. Satu prinsip jual beli bank. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Pertama adalah pembiayaan murabahah. Transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Yang kedua adalah pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditetapkan secara pasti. Pembiayaan istisna, produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Prinsip sewa atau jarah. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, pada ijarah, objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah, karena itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah mutahiyah atau bitamlik, sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. Yang ketiga, prinsip bagi hasil atau syirkah. Pembiayaan musyakarah. Transaksi musyakarah dilandasi adanya keinginan pada para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Selanjutnya adalah pembiayaan mudharabah. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil syahid al-mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Perbedaan yang esensial dari musyarakah dan mudharabah terletak pada besarnya kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di antara itu. Dalam mudharabah, modalnya hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.
Sekian dari penjelasan yang dapat Ilma jelaskan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.